Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Trivanista, masih di sudut edukasi belajar mudah dan menyenangkan. Bagaimana kabar adik-adik sekalian, khususnya siswa-siswi kelas 5? Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat ya, karena dengan kondisi yang sehat kita bisa melakukan berbagai kegiatan yang kita inginkan. Dan dengan kondisi yang sehat pula pastinya kita bisa belajar bersama untuk bahas soal-soal dari buku ISPS atau Erlangga Strict Point Series untuk SD atau MI kelas 5, pelajaran pendidikan Pancasila. Buku ini diterbitkan oleh penerbit Erlangga dan dikarang oleh Dwi Tias Utami. Adik-adik sekalian, sebelum belajar jangan lupa untuk selalu berdoa agar diberikan kemudahan, kelancaran, serta ketelitian untuk mengerjakan soal. Untuk itu, marilah sejenak kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, untuk kesempatan kali ini kita masih di bab 1 adik-adik sekalian ya, tentang hubungan antar sila Pancasila. Tepatnya kita sudah bahas yang bagian C ya, yang bagian C atau latihan apa ini? Latihan ulangan bab 1 ya. Yang bagian C. Untuk yang bagian A dan B sudah kita bahas di video sebelumnya, bisa dilihat di playlist SCS Pancasila kelas 5. Untuk bagian C di sini ada 5 buah soal yang akan kita bahas ya. Nanti akan kita jelaskan secara rinci. Kita mulai untuk soal nomor 1 ya. Pancasila memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan bangsa Indonesia. Pancasila menjadi dasar negara dan ideologi bangsa. Ya, pertanyaannya untuk yang A, apa yang dimaksud dengan Pancasila sebagai dasar negara? Nah, untuk soal nomor 1 ini sebenarnya di materi bagian depan sudah ada ya, Pancasila sebagai dasar negara itu apa, kemudian Pancasila sebagai, kita lihat dulu ini di halaman berapa adik-adik? Halaman 2 ya, di situ. Maksud dari Pancasila sebagai dasar negara yang nomor 1, kemudian nomor 2, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa itu seperti apa, dan yang ketiga ini Pancasila sebagai ideologi bangsa, yang keempat Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, dan yang kelima Pancasila sebagai kepribadian bangsa. Untuk pertanyaan nomor 1 yang A, tadi Pancasila sebagai dasar negara. Nah ini ya, yaitu Pancasila merupakan dasar yang menjadi landasan utama dalam kehidupan bernegara di Indonesia. Itu ya untuk nomor 1A. Jadi Pancasila sebagai dasar negara itu maksudnya seperti itu. Kemudian untuk yang bagian B, mengapa Pancasila tidak boleh diganti dengan ideologi lain? Nah, alasannya apa? Di sini sudah saya tuliskan adik-adik sekalian ya, alasan dari Pancasila tidak boleh digantikan dengan ideologi lain. Nah, ini karena Pancasila berasal dari bangsa Indonesia sendiri, dan Pancasila sendiri merupakan nilai-nilai luhur yang digali dari budaya bangsa di Nusantara dan memiliki nilai dasar kehidupan manusia. Nah ini ya, untuk soal nomor 1 di sini juga sudah saya tuliskan untuk yang bagian A dan bagian B. Kita lanjutkan ke soal nomor 2. Bangsa Indonesia mengakui adanya Tuhan yang Maha Esa. Oleh karena itu, sila pertama Pancasila mengandung nilai ketuhanan. Nah, pertanyaan yang A, tulislah 3 contoh tindakan di lingkungan rumah yang mencerminkan nilai ketuhanan. Ya, 3 tindakan di rumah yang mencerminkan ketuhanan. Ini sudah saya tuliskan. Yang pertama, ya, menjenguk tetangga yang sakit meskipun berbeda agama, memberi kesempatan untuk memberi kesempatan umat beragama lain menjalankan ibadahnya. Kemudian, selanjutnya memberi kesempatan umat beragama lain menjalankan ibadahnya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, tidak memaksakan agama kepada orang lain. Ya. Untuk nomor 2 ada 3 dari sekalian. Selanjutnya untuk pertanyaan yang B,
Tulislah 3 contoh tindakan di lingkungan sekolah yang mencerminkan nilai ketuhanan. Kalau tadi di lingkungan rumah, sekarang di lingkungan sekolah. Nah, di sini sudah saya tuliskan juga. Yang pertama, menghormati teman yang berbeda agama. Yang kedua, selalu rukun dengan warga sekolah yang berbeda agama. Dan yang ketiga, tidak menjadikan perbedaan agama sebagai halangan untuk berteman. Itu ya, walaupun berbeda agama, kita harus tetap saling menghargai, menghormati, dan juga rukun. Lanjut ke soal berikutnya, nomor 3. Perhatikan gambar di samping. Kita lihat adik-adik sekalian, ini gambar ya, sedang memberi bantuan. Nah, apa bunyi sila Pancasila yang tercermin dari kegiatan pada gambar? Untuk nomor 3, ini adalah sila yang kedua. Bunyinya yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian pertanyaan yang B, tulislah 3 contoh tindakan lain yang mencerminkan nilai luhur pada sila tersebut. Ya, nilai luhur dari sila kedua ya, tindakannya misalnya ini menolong orang lain yang kesusahan. Kemudian menghormati orang yang lebih tua, dan yang ketiga mengantri dengan tertib. Lanjut kita ke bagian C ya. Apa manfaat dari tindakan tersebut? Nah, manfaatnya apa? Dari gambar tersebut tentunya dapat meringankan untuk memenuhi kebutuhan orang lain. Jadi dapat meringankan beban ya untuk orang-orang yang membutuhkan. Kita berikan bantuan, tentunya akan lebih membantu. Tuh adik-adik sekalian. Kita lanjut ke soal nomor 4 ya. Masih ada 2 soal lagi ya. Sabar ya, karena masih ada 2 nomor. Itu. Bangsa Indonesia terdiri atas beragam suku bangsa, budaya, dan agama. Pertanyaan yang A, apa nilai luhur yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila dikaitkan dengan pernyataan tersebut? Sila ketiga berarti persatuan Indonesia. Ya. Nilai luhur dari sila ketiga itu adalah tentang nilai dasar persatuan ya, nilai luhurnya ya, tentang persatuan. Kemudian untuk yang B, pertanyaan yang B nomor 4 ya tadi ya, apa akibatnya jika bangsa Indonesia tidak mau menerapkan nilai luhur tersebut, nah, tidak mau bersatu, kira-kira apa? Akan terjadi perpecahan dan perselisihan. Ini yang B ya, akan terjadi perpecahan dan perselisihan. Selanjutnya untuk yang C, tulislah 3 contoh penerapan sila ketiga Pancasila di lingkungan masyarakat. Penerapan sila ketiga Pancasila di lingkungan masyarakat. Nih, yang pertama, tidak melakukan hal-hal yang merusak persatuan. Kemudian yang kedua, siap melakukan bela negara bila diperlukan. Kemudian yang ketiga, bergaul secara rukun. Dan yang keempat, gotong royong membersihkan kampung ya. Mungkin adik-adik sekalian punya jawaban yang lain, bisa dituliskan ya. Ini cukup diminta 3 saja, silahkan ditulis 3 saja. Lanjut ke soal terakhir nomor 5. Perhatikan gambar di samping. Nah, ini adalah kegiatan membatik adik-adik bersama-sama ya, gambarnya ya. Nah, apa bunyi sila Pancasila yang tercermin dari kegiatan pada gambar? Ini bersama-sama ya. Berarti adalah bersatu atau persatuan Indonesia. Sila ketiga ya. Ini saya tuliskan di sini, yaitu persatuan Indonesia. Kemudian yang B, tulislah 3 contoh tindakan lain yang mencerminkan nilai luhur pada sila tersebut. Nah, ini 3 contoh ya. Ini misalnya menggunakan produk dalam negeri, bangga terhadap kebudayaan bangsa Indonesia, mempelajari kebudayaan dan kesenian daerah serta melestarikannya. Gitu ya. Kemudian untuk pertanyaan nomor 5 yang C, apa manfaat dari kegiatan tersebut? Nah, manfaat kalau kita melakukan kegiatan bersama-sama tentunya akan menciptakan kerukunan ya ini. Kemudian selain itu manfaatnya adik-adik sekalian ya, kita pekerjaan akan menjadi lebih cepat selesai ya. Di sini tidak saya tuliskan adik-adik sekalian ya, bisa dilihat di situ dari gambar. Berarti kalau dikerjakan bersama-sama maka akan cepat selesai, tercipta kerukunan. Nah, tentunya bisa mempererat persatuan dan kesatuan ya dengan teman. Oke, mungkin itu penjelasan